Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang eksistensi MSDM dalam organisasi. Untuk anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Sylvia Soimi dengan NIM 2301046. Yang kedua Putri Dwi Rahayu dengan NIM 2301049. Yang ketiga Dwi Maunatul Yuliana dengan NIM 2301061. Perubahan paradigma fungsi MSDM dalam organisasi. Pandangan terhadap tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja dipandang sebagai barang dagangan. Yang kedua, tenaga kerja dipandang sebagai mesin. Yang ketiga, tenaga kerja dipandang sebagai SDM. Yang keempat, tenaga kerja dipandang sebagai manusia. Yang kelima, tenaga kerja dipandang sebagai mitra. Praktik perubahan paradigma fungsi MSDM dalam organisasi. Faktor internal, pengembangan usaha, pemegang saham, karyawan. Faktor eksternal, kompetisi global, keinginan pelanggan, peraturan pemerintah. Bagaimana tetap bertahan dan menjadi pemenang? Dengan cara mempersiapkan organisasi, mencari atau memperdayakan atau memelihara orang yang tepat. Gambar tersebut menjelaskan bahwa organisasi perusahaan, pengembangan strategi manajemen, setiap perusahaan pasti akan menghadapi permasalahan, yaitu dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Hal ini akan menuntut organisasi untuk dapat menggerakkan semua potensi yang dimiliki untuk dapat menghadapi dua permasalahan tersebut. Salah satu wujud kompleksitas tersebut adalah semakin sulit dan rumitnya organisasi dalam upaya pengambilan keputusan untuk kepentingan organisasi. Oleh karena itu diperlukan manajemen strategis yang memungkinkan seorang memimpin organisasi untuk berpikir lebih logis terhadap kondisi yang terjadi pada organisasinya secara internal dan eksternal. Organisasi perusahaan dapat bertahan dengan menggunakan kesempatan dan mengatasi tantangan dari lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan latihan dan pengembangan dengan tujuan mempertahankan eksistensi organisasi. Begitupun ketika organisasi mengalami perubahan, misalnya perubahan tujuan organisasi, perubahan faktor mencapai tujuan organisasi, perubahan karyawan, perubahan pasar, dan perubahan lingkungan organisasi lain. Evolusi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama, mobilitas tenaga kerja tahun 1870 sampai 1880. Penggerakan tenaga kerja dipicu oleh lahirnya revolusi industri dan penemuan mesin uap pada awal abad ke-18. Ciri mencolok dari masa ini adalah terjadinya pergeseran sistem ekonomi dari domestik rumah tangga ke industri manufaktur. Selain itu terjadi pula perubahan gaya hidup ke arah perkotaan. Akibat itu semua muncul dua kelompok besar di dalam masyarakat, yaitu pemilik modal dan pemilik tenaga. Yang kedua, administrasi personal tahun 1890 sampai 1950. Pada masa ini, pengelolaan usaha melupakan kegiatan administrasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Saat itu mereka masih berorientasi pada industri manufaktur sebagai lokomotif ekonomi nasional. Pandangan Adam Smith tentang tenaga kerja menjadi pijakan, yaitu bahwa tenaga kerja dianggap sebagai salah satu sumber daya bahan baku industri atau tenaga kerja disamakan dengan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manajemen personalia tahun 1960 sampai 1990.
Pada masa ini, acuan utamanya adalah perkembangan ilmu manajemen, sehingga lahir upaya untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kepersonalian dengan menggunakan manajemen sebagai ilmu dasar. Dasar pijakan masa ini yaitu konsep sumber daya sebagai aset perusahaan. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia tahun 1995. Pada masa ini, organisasi usaha memiliki orientasi baru tentang tenaga kerja. Tenaga kerja dipandang sebagai aset yang paling berharga, sehingga lahirnya konsep SDM. Paradigma ini merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari manajemen kepersonaliaan dengan memberikan peran yang lebih strategis dalam organisasi usaha. Yang kelima, manajemen modal manusia tahun 2000. Pada masa ini, organisasi usaha mengalami paradigma revolusioner dengan menempatkan SDM pada sisi kapital yang harus dikembangkan sebagai upaya untuk mengembangkan organisasi secara menyeluruh. Yang keenam, manajemen pengembangan sumber daya manusia tahun lebih dari 2000. Pada masa ini, penempatan SDM menjadi salah satu fungsi yang mendukung pencapaian sasaran organisasi. Pada manajemen ini berkembang 4 nilai dasar, yaitu 1. Adanya respek terhadap individu, yang kedua adanya respek terhadap internal fungsi organisasi, yang ketiga tumbuhnya keadilan dalam penerapan prosedur kerja, dan yang keempat adanya transparansi oleh pemangku kepentingan. Dari alur revolusi ini dapat dilihat bahwa manajemen SDM dalam paradigma lama umumnya disebut dengan manajemen personalia. Selama ini, manajemen personalia spesialisasi yang bertautan dengan kegiatan administrasi sebagai karyawan, sebagai perekrutan, pelatihan, dan pengupahan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan SDM yang baik dapat dilihat dari tenaga kerja yang telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan bagian produksi dan bagian fungsional lainnya, serta memberi imbalan yang sesuai. Kontribusi manajemen SDM dalam transformasi organisasi. Dalam konteks organisasi perusahaan, kedudukan MSDM menjadi pendorong perubahan, sebab SDM lah yang akan menyusun struktur organisasi, mengembangkan budaya organisasi, menyusun strategi, penempatan staffing, menyusun program pelatihan dan pengembangan, serta menyusun sistem penilaian kinerja dan penghargaan karyawan. Proses transformasi ini didasari oleh fenomena berikut. 1. Adanya intensitas persaingan yang ketat hingga menuntut organisasi untuk menurunkan biaya. Penurunan biaya ini dapat dilakukan dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak bernilai ekonomis. Sifat kerja administratif yang melekat pada Departemen SDM dipandang tidak bernilai ekonomis dibandingkan dengan bagian produksi. Oleh karena itu, kontribusi biaya SDM juga cukup besar atas biaya keseluruhan yang harus ditanggung organisasi perusahaan. Yang kedua, adanya intensitas persaingan yang ketat hingga menuntut organisasi untuk memberikan mutu layanan yang lebih tinggi. Hal ini harus didukung oleh semua bagian organisasi termasuk Departemen SDM. Departemen SDM ini harus menyiapkan layanan dengan cepat dan tepat kepada departemen lain dalam organisasi. Ketiga, adanya praktik manajemen tradisional yang rumit atau bersifat birokratis harus diubah demi mendukung kesuksesan transformasi organisasional. Organisasi perusahaan mampu melakukan perubahan organisasional dengan berbagai cara seperti pendistribusian kewenangan antara manajemen puncak, manajemen SDM profesional, dan manajer ini. Transformasi organisasional bisa berpotensi gagal, tapi bisa memperkecil risiko terjadinya kegagalan dengan memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Dukungan dan keterlibatan manajemen puncak, manajemen SDM profesional, dan manajer lini. 2. Visi perubahan yang jelas. Yang ketiga, model perubahan khususnya untuk SDM direncanakan secara matang atau melibatkan semua pihak pada berbagai tingkatan manajemen saat merencanakan mengimplementasikan transformasi organisasional. Yang keempat, karyawan juga harus diberdayakan. Namun, tantangan terbesar saat ini organisasi perusahaan yaitu bagaimana organisasi mampu memperkecil risiko terjadinya penolakan atau resistensi para anggotanya terhadap perubahan yang diterapkan. Hal inilah yang menjadi hal penting dalam transformasi organisasional.
Kerangka kerja sumber daya manusia dalam organisasi. Semakin beratnya tantangan peran manajemen SDM dalam mewujudkan visi organisasi perusahaan menyebabkan bertambahnya perhatian terhadap faktor SDM. Organisasi perusahaan akan mencapai tujuan sesuai dengan peluang, ancaman, lingkungan eksternal yang dihadapi, sumber daya, dan kemampuan internal. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi SDM tersebut merupakan seni dan ilmu untuk mencapai tujuan SDM di bidang rekrutmen, kompensasi, keuntungan, pemusatan hubungan kerja, manajemen kinerja, dan manajemen talenta. Dengan strategi ini, perusahaan mampu bertahan meskipun perubahan terus datang dan berganti. Agar strategi di bidang SDM berjalan sesuai kerangka kerja, organisasi harus memiliki visi, misi, dan nilai. Visi merupakan rencana masa depan, sedangkan misi merupakan upaya untuk mewujudkan visi bisnis. Nilai perusahaan berkaitan dengan penciptaan budaya suatu organisasi perusahaan yang biasanya dikembangkan oleh para peneliti, pemimpin, dan anggota organisasi yang diajarkan dan disampaikan kepada anggota baru suatu organisasi. Nilai perusahaan diterapkan dalam organisasi akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota organisasi dalam proses produksi atau pelayanan pelanggan. Para perusahaan pengembangan SDM menjadi tugas semua bagian harus bersinergi bersama dalam tim. Bagian di luar SDM dituntut untuk membina dan mengembangkan anak buahnya. Tidak semua pelatihan harus diserahkan atau menjadi tanggung jawab bagian SDM. Seorang manajer produksi justru lebih tahu dan lebih dekat dengan anak buahnya dan juga memahami masalah kompetensi anak buahnya dibandingkan dengan bagian SDM. Atasan langsunglah yang lebih tahu mengenai gap antar anak buahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yana. Dalam perusahaan dikenal budaya dan struktur. Struktur menjadi dominan dalam pola pikir pekerja. Misalnya adanya tuntutan naik jabatan atau naik gaji. Seharusnya yang dibangun adalah kultur perusahaan yang efisien, produktif, dan efektivitas kerja tanpa memandang tempat kerja. Dalam hal mewujudkan visi bisnis, kepemimpinan manajer di semua bagian atau departemen tidak lagi memakai gaya kepemimpinan tingkat 1 atau pemimpin yang hanya dapat memberikan perintah karena memiliki jabatan. Sebagai pemimpin yang sudah senior, selayaknya manajer berada pada kepemimpinan tingkat 4 atau 5. Kepemimpinan tingkat 4 adalah pemimpin yang selain memiliki jabatan, tingkatan pemimpin ini juga membangun relasi, merancang fokus pada pencapaian produksi, dan melatih serta mengembangkan anak buahnya, baik dengan cara memotivasi, melatih, membimbing, maupun memberi nasihat. Next. Peran dan fungsi MSDM dalam organisasi. Sebagian besar dari organisasi, fungsi Departemen SDM akan memberikan nilai tambah dalam mencapai visinya. Departemen ini berperan sebagai mitra usaha yang memahami bisnis dengan baik. Bahkan dalam rangka menjamin kelangsungan hidup anggota organisasi perusahaan dan kemampuan untuk berkontribusi, manajer SDM perlu menganggap anggota organisasi kepada mitra strategis. Dalam peran ini, manajemen SDM memberikan kontribusi untuk pengembangan dan pencapaian prestasi dari seluruh rencana bisnis dan tujuan organisasi. Tujuan bisnis SDM dibentuk untuk mendukung pencapaian rencana dan tujuan bisnis secara keseluruhan. Ketika manajemen SDM profesional selaras dengan bisnis, setiap komponen personel organisasi akan berpikir menjadi kontributor strategi sesuai dengan visi bisnis. Untuk menjadi mitra bisnis yang sukses, Departemen SDM harus berpikir seperti pembisnis yang mengetahui keuangan, akuntansi, dan bertanggung jawab atas pengurangan biaya serta pengukuran semua program atas proses ke-SDM-an. Aktivitas manajemen SDM dalam melakukan perencanaan strategi SDM dan mengembangkan sebuah rencana bisnis di departemennya tentu menciptakan untuk fungsi SDM.
Manajemen SDM memainkan peran integral dalam keberhasilan organisasi. Misalnya, ia berkeahlian menciptakan lingkungan kerja dan masing-masing karyawan akan merasa termotivasi, berkontribusi, dan berbahagia. Manajemen SDM mengembangkan metode yang efektif dalam menetapkan tujuan, komunikasi dan memperdayakan melalui tanggung jawab, dan membangun rasa kepemilikan dari karyawan kepada organisasi. Manajemen SDM membantu pembangunan budaya organisasi dan iklim agar semua karyawan memiliki kompetensi, kepedulian, dan komitmen untuk melayani pelanggan dengan baik. Dalam peran ini, manajemen SDM menyediakan keseluruhan strategi manajemen bakat, peluang pemegang karyawan, program bantuan untuk karyawan, strategi berbagai keuntungan, strategi intervensi pengembangan organisasi, dan proses pemecahan masalah ketika mengenai keluhan karyawan dan ruang komunikasi yang dijadwalkan secara rutin. Evaluasi terhadap efektivitas organisasi yang dilakukan secara terukur menghasilkan kebutuhan untuk manajemen SDM menjadi agen perubahan. Pemahaman tentang bagaimana menghubungkan perubahan dengan kebutuhan strategis organisasi akan menimbulkan resistensi atau ketidakpuasan karyawan pada rencana perubahan. Untuk mempromosikan kesuksesan pada organisasinya, manajemen SDM mengidentifikasi visi, misi, nilai, tujuan, dan rencana kerja, sehingga membuatnya untuk menentukan seberapa baik organisasi dikatakan sukses. Terkait hal tersebut, Departemen SDM akan memelopori dan memiliki inisiatif beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan orang dan menyiapkan pemimpin. Yang kedua, pembangunan budaya perusahaan. Yang ketiga, pengelola perubahan. Sebagai ahli dalam praktik pengembangan sumber daya, Departemen SDM akan memelopori dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan dan menerapkan sistem untuk meningkatkan kepuasan serta produktivitas karyawan. Yang kedua, pengelola administrasi, kepersonalian, serta sistem informasi pengembangan SDM. Kesimpulan, dalam rangka operasional, kompetensi tersebut membuat sumber daya manusia mampu membangun sumber daya lain yang dimiliki ke perusahaan, mampu mengefektifkan dan mengefisienkan produk yang memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kesemuanya ini pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk keuntungan daya saing. Tentu saja kompetensi manajerial tidak dapat datang begitu saja, melainkan harus diciptakan terutama melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Pengelolaan yang dimaksud didasarkan pada 3 prinsip. Prinsip pertama adalah pengelolaan dengan orientasi pada layanan. Prinsip kedua adalah pengelolaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sumber daya manusia untuk berperan serta aktif di dalam perusahaan. Tujuannya agar pekerjaannya lebih menarik dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik lagi dan mendorong sumber daya manusia untuk terus-menerus menyempurnakan hasil kerja mereka. Prinsip terakhir adalah pengelolaan sumber daya manusia yang mampu menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur dalam diri setiap individu di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman, apabila ada perkataan yang salah atau menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.